Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Farabibe dengan NIM 12050112688 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis data menggunakan regresi linear berganda 3 variabel, yang mana nanti data yang akan saya olah saya dapatkan dari skripsi yang berjudul Kekekaran Regresi Linear Ganda dengan Estimasi MM atau Method of Moment dalam mengatasi pencilan. Jadi ini merupakan salah satu skripsi dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Dan data yang akan saya gunakan itu terdapat dalam skripsi ini pada halaman 30. Ini merupakan data yang akan saya gunakan, yaitu data gaji matematikawan. Oke, langsung saja kita olah data ini di Excel. Baiklah, ini merupakan data dari skripsi tadi yang telah saya pindahkan ke dalam Excel. Yang mana di sini terdapat gaji tahunan matematikawan yang dilambangkan dengan Y, indeks mutu publikasi yang dilambangkan dengan X1, lama pengalaman yang dilambangkan dengan X2, indeks keberhasilan dalam memperoleh dukungan dana yang dilambangkan dengan X3. Nah, di sini kita membuat dulu tabel penolongnya, yang mana tabel penolongnya itu terdiri dari Y, X1, X2, X3, X1 kali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Maka di sini langkah pertamanya kita harus menjumlahkan dulu seluruh data Y, seluruh data X1, seluruh data X2, seluruh data X3, dan seterusnya. Di sini seperti biasa, rumus untuk penjumlahan dalam Excel yaitu sum. Kita sorot data pertama hingga data terakhir. Kemudian di enter. Selanjutnya untuk mempersimpel atau mempersingkat waktu, kita bisa langsung menyorotnya ke samping, yang mana nanti data X1 ini akan dijumlahkan otomatis tanpa harus kita menjumlahkannya satu persatu. Nah, setelah itu, ini akan dapat ya penjumlahan dari semua X1 yaitu ini, seluruh data X2 yaitu ini, seluruh data X3 yaitu ini. Selanjutnya kita akan mengalihkan X1 dikali dengan Y, sama dengan kita arahkan data pertama pada variabel X1, kemudian kita kali dengan Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita tinggal menyorot saja sampai data ke-24 atau data terakhirnya. Maka dia akan mengalihkan seluruh data X1 dan seluruh data Y satu persatu. Selanjutnya kita akan mencari yaitu X2 dikali dengan Y. Sama seperti yang tadi, pertama kita arahkan dulu kepada data variabel X2, data yang pertamanya, kemudian kita kali dengan data Y. Kemudian di enter, dan tinggal kita sorot sampai data terakhirnya. Selanjutnya X3 dikali Y. Kita arahkan ke data X3 yang pertama, kemudian kita kali dengan variabel Y. Variabel Y-nya itu dengan data pertamanya. Kemudian di enter. Habis itu tinggal kita sorot hingga data terakhir. Kemudian untuk X1 dikali X2, sama saja seperti yang tadi caranya, kita arahkan dulu ke data X1 yang data pertamanya, kemudian kita kali dengan X2.
Kemudian kita enter. Dan tinggal kita sorot hingga data terakhir. Selanjutnya untuk X1 dikali X3, sama saja seperti yang tadi, kita arahkan dulu ke variabel X1 data pertama, kemudian kita kali dengan X3. Kemudian di enter. Dan tinggal kita sorot. Kemudian untuk X2 dikali X3 caranya tetap sama. Pertama kita arahkan dulu ke variabel X2 data pertamanya. Kemudian kita kali dengan X3 dan di enter. Dan tinggal kita sorot hingga data terakhir. Selanjutnya untuk X1 kuadrat, pertama kita buat sama dengan, dan kita arahkan dulu ke data pertama pada variabel X1, kemudian dikuadratkan. Enter, dan tinggal kita sorot sampai data terakhir. Kemudian, untuk X2 kuadrat itu sama, kita arahkan dulu ke data pertama pada variabel X2, dan kita kali, kita pangkatkan dengan 2. Kemudian di enter. Kemudian tinggal disorot lagi. Selanjutnya untuk X3 kuadrat, sama saja. Kita pertama arahkan dulu ke data pertama pada variabel X3, kemudian kita kuadratkan dengan 2. Kemudian di enter. Selanjutnya tinggal kita sorot sampai data terakhir. Nah, maka kita telah mendapatkan sigma dari X1 kali Y, sigma X2 dikali Y, sigma X3 dikali Y, sigma X1 kali X2, sigma X1 kali X3, sigma X2 kali X3, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma X3 kuadrat. Serta kita juga memperoleh sigma X3, sigma X2, sigma X1, dan sigma Y. Kemudian, kita akan membuat dulu tabel atau matriks. Maksudnya matriks, jadi di sini kita akan membuat matriks dulu, yaitu matriks A. Dan matriks A itu terdiri dari ini, pertama N. N itu adalah jumlah keseluruhan dari datanya. Jadi data di sini ada 24, maka kita buat 24. Kemudian sigma X1, sigma X1 ini. Kemudian sigma X2, dan yang terakhir yaitu sigma X3. Itu untuk kolom pertama pada matriks A. Kemudian untuk kolom kedua pada matriks A, kita memerlukan nilai sigma X1, kemudian sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X1 dikali X2, sigma X1 kali X3, dan itu untuk kolom kedua. Kemudian untuk kolom ketiga, kita memerlukan sigma X2, sigma X2 ini, kemudian sigma X1
1 kali X2 sigma X1 kali X2. Kemudian sigma X2 kuadrat dan yang terakhir untuk kolom ketiga yaitu sigma X2 dikali X3. Untuk kolom terakhir yaitu kolom keempat yang kita perlukan adalah sigma X3 kemudian sigma X1 kali X3 sigma X1 dikali X3. Kemudian sigma X2 kali X3 dan yang terakhir sigma X3 kuadrat. Sigma X3 kuadrat. Nah, itu setelah kita dapatkan nilai-nilai dari matriks A-nya. Kemudian kita akan mengisi nilai-nilai dari matriks H. Matriks H itu terdiri dari sigma Y, yaitu ini, sigma Y, kemudian sigma X1 kali Y, kemudian sigma X2 kali Y, yang terakhir sigma X3 kali Y. Nah, di sini maka kita telah dapatkan nilai-nilai dari matriks H-nya. Kemudian untuk mencari nilai dari matriks A1, maka kita akan mengganti nilai dari kolom pertamanya itu dengan nilai dari matriks H. Dan yang lainnya tetap sama. Sini kita buat dulu. Jadi yang kolom 2, 3, dan 4-nya tetap sama, tapi kolom pertamanya itu diganti dengan nilai matriks H. Selanjutnya, untuk matriks A2, maka kita akan mengganti nilai dari kolom 2 itu dengan nilai matriks H. Dan kolom keduanya dengan nilai matriks H. Kemudian untuk matriks A3, maka kita akan menggantikan nilai dari kolom ketiganya dengan matriks H. Dan yang lainnya tetap sama dengan matriks A.
Selanjutnya untuk matriks H4, kita akan mengganti nilai dari kolom keempatnya dengan nilai dari matriks H, dan kolom 1, 2, 3-nya sama dengan matriks A. Nah, maka di sini kita telah mendapatkan nilai dari matriks A, matriks A1, matriks A2, matriks A3, dan matriks A4, serta matriks H. Nah, di sini kita akan mencari determinan dari matriks A. Jadi, cara untuk mencari determinan matriks A, kita rumusnya menggunakan determ and determ tab. Kemudian kita sorot semua nilai pada matriks A, karena kita akan mencari determinan dari matriks A. Kemudian, untuk determinan dari matriks A1, maka kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu mDeterm, dan kita arahkan atau kita sorot data dari matriks A1-nya. Selanjutnya, untuk determinan matriks A2, rumusnya tetap sama, mDeterm, tab, dan kita arahkan ke semua nilai pada matriks A2. Untuk determinan A3 atau determinan matriks A3, rumusnya masih sama, yaitu mDeterm, tab, dan kita arahkan atau kita sorot semua nilai pada matriks A3. Dan enter. Dan yang terakhir, untuk determinan A4 atau matriks A4, kita menggunakan rumus yang sama, mDeterm, dan kita sorot semua nilai yang terdapat di matriks A4. Enter. Setelah kita mendapatkan determinan dari masing-masing matriks ini, maka kita akan menentukan nilai dari B1, B2, B3, dan B4 agar kita mendapatkan persamaan dari regresi bergandanya. Jadi untuk menentukan nilai B1, kita menggunakan rumus yaitu determinan A dibagi dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Dan diangkat. Selanjutnya, untuk menentukan nilai B2, kita menggunakan rumus yaitu determinan A2, kita bagi dengan determinan A. Dan B3, untuk menentukan nilai B3, kita menggunakan rumus yaitu determinan A3 dibagi dengan determinan A. Dan yang terakhir, untuk mencari nilai dari B4, kita menggunakan rumus yaitu determinan A4 dibagi dengan determinan A. Kemudian diangkat. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai dari masing-masing variabel B, yaitu B1, B2, B3, dan B4-nya. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan regresi bergandanya. Yang mana pertama itu nilai B1 ditambah dengan B2 dikali X1. Nilai B2-nya ini dikali X1. Kemudian ditambah dengan B3 dikali X2. B3 dikali X2. Dan yang terakhir yaitu nilai dari ditambah dengan B4 dikali X3. Jadi B4 ini dikali dengan X3.
Maka kita mendapatkan persamaan dari regresi bergandanya, yaitu Y sama dengan 16,8364 ditambah dengan 2,17714 dikali dengan X1 ditambah dengan 0,01598 dikali X2 ditambah dengan 1,75275 dikali dengan X3. Maka setelah itu kita bisa mendapatkan rumus peramalan dari nilai yang akan muncul jika diketahui nilai X1-nya, contohnya seperti ini, X1-nya 3,7, X2-nya 15, dan X3-nya 6,1. Maka kita masukkan saja ke rumus. Yang pertama, nilai B1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1, kemudian ditambah lagi dengan B3 dikali dengan X2, dan ditambah B4 dikali dengan X3. Kemudian kita enter. Maka didapatkanlah ramalan untuk nilai Y-nya, yaitu 35,8033. Nah, di sini kita telah mendapatkan persamaan regresi bergandanya secara manual. Dan sebenarnya pada Excel ini kita bisa mencari persamaan regresinya ini, nilai dari B1, B2, B3, dan B4-nya itu secara otomatis, yang mana menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Excel. Jadi kalau kalian pengguna Windows, kalian bisa mengikuti cara ini. Pertama kita ke File, kemudian ke Option, kemudian ke Add-in, kemudian ini Analysis Toolpath, kita pencet Go. Dan Analysis Toolpath-nya kita klik OK. Maka kita di sini pada bagian atas kita pergi ke menu data, dan di pojok paling kanan itu terdapat data analisis, dan kita pencet itu. Kemudian pada data analisis ini dia akan muncul beberapa menu, dan karena kita di sini akan mencari regresi, maka kita pilih menu yang regresi. Kemudian atau regression ini kita pencet OK. Dan di sini terdapat hal-hal yang harus kita inputkan. Pertama, kita disuruh untuk menginputkan Y. Jadi Y di sini yaitu kita sorot saja. Nah, kemudian untuk X kita sorot dari yang X1 sampai X3 semuanya kita sorot. Kemudian bisa buat di sini kalau misalnya kita ingin menampilkannya pada sheet baru. Kita pencet ini New Worksheet. Dan kemudian kita pencet OK. Nah, di sini maka kita dapatkan nilai dari variabel B1, B2, B3, dan B4-nya, yaitu untuk persamaan regresinya. Kita telah dapatkan ini, apakah sama? Mari kita cek dulu. Pertama kita copy saja agar lebih mudah untuk membandingkannya dari variabel B1, B2 atau persamaan regresi yang telah kita cari secara manual. Kita kopikan di sini. Nah. Maka di sini nilai B1 yang kita cari secara manual dan yang dicari otomatis oleh Excel itu sama, yaitu nilainya 16,8364, kemudian nilai B2-nya juga sama, 2,17174, dan B3-nya juga sama, 0,01598, dan untuk nilai B4-nya juga sama, yaitu 1,75275. Maka persamaan regresi yang kita cari secara manual ini benar, karena dia sama dengan
pencarian yang dilakukan oleh Excel secara otomatis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.